Diaspora Talk Homecoming, ya, baik yang hadir secara offline maupun online. Mohon izin Bu Tri Mumpuni, saya memulai acara ini. Baik, pada kesempatan kali ini kita sebagaimana tadi sudah dijelaskan oleh MC bahwa hari ini kita hari yang sangat istimewa ya, karena kedatangan Prof. Pitoyo ya, dari Jepang ya, beliau berkarir di Jepang yang akan menyajikan talk mengenai AI ya. Mungkin sebelumnya akan saya coba perkenalkan CV melalui CV beliau ya. Nama lengkap beliau adalah Profesor Pitoyo Peter Hartono. Beliau kelahiran Surabaya di Indonesia. Kemudian pendidikan beliau yang pertama Bachelor of Engineering dari Department of Applied Physics, School and Science and Engineering dari Waseda University, Tokyo, Jepang. Kemudian dilanjutkan pendidikan S2, Master of Engineering dari Department of Pure and Applied Physics dari Graduate School of Science and Engineering dari Waseda University, Tokyo, Jepang. Kemudian pendidikan S3 beliau dari Doctor of Engineering dari Department of Pure and Applied Physics, Graduate School of Science and Engineering dari Waseda University, Tokyo, Jepang. Pengalaman profesional beliau cukup banyak ya, dimulai dari tahun 1995 sebagai software engineer di Hitachi di Yokohama, Jepang, kemudian juga sebagai research associate di Advanced Research Institute for Science and Engineering Waseda University, juga sebagai visiting lecturer di Wabot House Laboratory di Waseda University, juga sebagai associate professor di Future University Hakodate di Hakodate City, Jepang. Dan sejak 2010 beliau menjadi full professor di School of Engineering di Chukyo University, Nagoya, Jepang. Selain itu, beliau dikenal ya, sebagai leader ya untuk Gundam Global Challenge ya, sejak tahun 2014 hingga sekarang. Jadi Gundam ini adalah robot ya Prof ya, robot raksasa yang bisa berfungsi ya. Jadi tidak semata-mata hanya di kartun ya kalau tidak salah ya Prof ya. Ya, nanti mungkin beliau akan menjelaskan lebih banyak dan lebih detail ya. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan sebagai awal mula. Nanti lebih detail dan lebih lengkap nanti Prof Pitoyo akan menjelaskan ya mengenai AI ya, Artificial Intelligence, yang mungkin tadi sudah sempat disinggung banyak oleh Ibu Tri Mumpuni ya, bahwa bagaimana AI akan berperan ya di masa lalu ya, dan sekarang dan di masa yang akan datang ya. Demikian waktu dan tempat kami berikan kepada Prof Pitoyo untuk menyampaikan materi pada kesempatan kali ini. Demikian Prof. Tadi
Selamat pagi. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih atas undangan untuk memberikan presentasi hari ini. Terima kasih pada Ibu Tri Mumpuni, Mbak. Terima kasih untuk Pak Esa yang meluangkan waktunya. Saya Pitoyo. Sehari-hari saya bekerja di School of Engineering di Chukyo University di Nagoya. Saya juga bekerja sebagai peneliti di Institute for Human Robot Co-Creation di Waseda University. Saya juga bekerja sebagai peneliti di Institute for Human Robot Co-Creation di Waseda University, dan saya juga bekerja di satu proyek bernama Gundam Global Challenge. Mungkin saya akan pertama-tama saya akan sedikit menceritakan di mana saya bekerja. Ini peta Jepang. Nagoya kira-kira berada di tengah-tengah Jepang sini. Ini Tokyo. Nagoya dan Jepang kira-kira Nagoya dan Tokyo kira-kira berjarak 300 hampir 400 kilo yang biasanya ditempuh dengan Shinkansen, kereta cepat dalam waktu 1 jam 40 menit, dan Yokohama berada di sini sangat dekat sekali dengan Tokyo. Biasanya saya membagi waktu saya antara 3 kota ini. Mungkin pertama-tama saya ingin mengenalkan apa itu Gundam Global Challenge. Gundam Global Challenge adalah proyek untuk membuat robot Gundam sebesar 18 meter. Gundam sejatinya adalah robot dalam animasi yang pertama kali disiarkan pada tahun 1979. Untuk mengenang 40 tahun disiarkannya animasi ini, ada proyek yang bernama Gundam Global Challenge untuk merealisasikan robot ini. Tujuannya adalah untuk sedikit memberi contoh bagi generasi mendatang untuk berani beraspirasi. Mulanya Gundam adalah animasi. Dengan membawa animasi ini menjadi robot yang real, kita sedikit berinovasi, kita sedikit berani bermimpi. Dan kita ingin menularkan keberanian bermimpi ini untuk generasi-generasi mendatang, bukan saja di Jepang, tapi di seluruh dunia. Proyek ini dimulai pada tahun 2014, dan banyak sekali hambatannya untuk merealisasikan robot ini. Kita bekerja sama dengan 9 perusahaan yang seperti ada di sini. Dan kita menyelesaikan ini pada tahun 2020. Seharusnya kita menyelesaikan ini sebelum Olimpiade Tokyo 2019, tapi karena banyak sekali halangan dan sebagian besar adalah tanggung jawab saya, kita molor setahun. Jadi besarnya kira-kira seperti ini, 18 meter itu kira-kira sebesar gedung tingkat 6. Dan dia mempunyai sendi untuk bergerak sebanyak 34 sendi. Kira-kira gerakannya seperti ini. Tentu saja kita tidak bisa menggerakkan ini secepat animasi. Kita hidup di dunia fisika, ada moment of inertia yang menghukum kita gitu. Jadi kira-kira gerakannya secepat ini, kelihatannya nggak cepat kalau di dalam video, tapi dalam kenyataannya ini lumayan cepat gitu. Dan kita akan memamerkan ini sampai Maret tahun depan. Seperti ini. Ada 34 sendi, sedangkan pada manusia ada kira-kira 200 sendi. Jadi jauh lebih sedikit dari manusia. Beratnya kira-kira 20 ton. Dan kita harus, karena ini dipamerkan, kita harus menjaga standar keamanan. Dan standar keamanan di Jepang sangat-sangat ketat. Banyak sekali peraturan yang harus kita penuhi untuk membuat robot ini. Mungkin bisa saya tayangkan sedikit. Ya, kira-kira seperti ini. Saya ingin
memulai presentasi saya dengan menceritakan bahwa sekarang kita tengah berada di dalam revolusi industri yang keempat. Mungkin para peserta di sini sudah sering mendengar tentang Industri 4.0. Revolusi industri pertama terjadi di Inggris dengan ditemukannya mesin uap oleh James Watt. Pada revolusi industri pertama ini, mesin uap ini dijadikan pengganti tenaga manusia. Di Inggris pada waktu itu ada industri tekstil yang semuanya dibuat dengan tangan oleh manusia. Dengan adanya mesin uap ini dihubungkan dengan mesin-mesin untuk membuat tekstil. Dan pada saat itu GDP di Inggris meningkat dengan sangat pesat sekali dengan kemajuan industri tekstil ini. Revolusi industri kedua terjadi di Amerika. Revolusi industri kedua ini terjadi berkaitan dengan produksi massal. Kita tahu bahwa mobil pertama kali diproduksi di Amerika, Ford. Pada waktu itu cara membuat mobil adalah satu orang membuat satu mobil. Tapi ada cara yang lebih sistematis untuk membuat mobil ini adalah satu orang membuat satu bagian mobil dan terus bergerak digantikan orang lain begitu. Dengan cara itu terjadi semacam produksi massal. Mobil dapat diproduksi dengan jumlah yang sangat banyak. Ini juga sangat meningkatkan pendapatan dari negara itu. Revolusi industri ketiga ini baru-baru saja terjadi dengan kemajuan komputer dan otomatisasi. Jadi kita mengurangi jumlah orang yang harus berada di dalam pabrik. Kalau kita misalnya pergi ke pabrik mobil di Toyota, Nagoya adalah pusat industri mobil Toyota, itu orang di pabrik itu sangat sedikit. Semua sudah terjadi otomatisasi, robot yang membuat mobil. Dan revolusi industri keempat yang tengah kita sekarang sedang berada terjadi karena adanya internet. Jadi kita menghubungkan antara physical space, ruang di mana kita hidup dengan cyberspace. Satu mesin terhubung dengan mesin yang lain, satu orang terhubung dengan orang yang lain, dan ini juga menimbulkan ekonomi-ekonomi baru. Kita masih setengah berada dalam revolusi industri keempat ini. Dan di Jepang sendiri ada yang namanya Society 5.0. Jadi ini revolusi bukan mengenai industri, tapi mengenai tata masyarakat, revolusi dalam masyarakat. Society 1.0 adalah masyarakat yang nomaden, jadi mereka mengejar binatang untuk bisa makan. Dan Society 2.0 adalah masyarakat agraris. 3.0 adalah masyarakat industri dan sebagainya. Society 5.0 ini sangat berkaitan dengan Industri 4.0. Kita tahu bahwa Jepang sedang menghadapi masalah yang sangat besar, penurunan populasi. Jepang memasuki apa yang namanya aging society, jadi populasi mereka untuk orang-orang di atas 65 tahun itu sudah lebih dari 30%. Artinya mereka perlu melakukan sesuatu untuk menggantikan orang-orang ini. Untuk menjaga taraf hidupnya. Ini ada salah satu contoh dari apa yang ingin dilakukan oleh Society 5.0. Tujuan Society 5.0 adalah menghubungkan satu orang dengan orang lain, mesin dengan mesin, orang dengan mesin, dan satu daerah dengan daerah lain, sehingga tidak ada orang yang tertinggal. Semua orang harus bisa berkontribusi pada ekonomi, pada masyarakat. Itu adalah tujuan dari Society 5.0. Ini ada contoh yang sangat bagus sekali. Anak muda ini umurnya masih 35 tahun, bernama Kentaro Yoshifuji. Kebetulan dia adalah adik kelas saya di Waseda, tapi dia tidak menyelesaikan pendidikannya. Karena dia mempunyai sesuatu yang lebih urgent. Dia ingin membuat perusahaan robot. Dan dia ingin menghubungkan robot-robot ini untuk membantu orang-orang yang tidak bisa beraktivitas secara normal. Misalnya penderita ALS, mereka kehilangan fungsi motorik,
Mereka hanya terpaku di tempat tidurnya. Mereka tidak bisa keluar rumah. Dan di Jepang, kalau sering baca, mungkin ada yang baca komik Jepang atau melihat film Jepang, ada yang namanya hikikomori. Itu artinya orang-orang yang nggak bisa keluar rumah karena hambatan psikologi. Jadi sebetulnya tidak ada masalah dengan otak mereka, tidak ada masalah dengan badan mereka, cuma mereka tidak bisa keluar rumah. Kentaro Yoshifuji ingin menggunakan teknologi robotics untuk membantu orang-orang ini sehingga mereka tidak terkucil lagi di masyarakat. Ini ada satu contohnya. Ini adalah seorang penderita ALS. Dia tidak bisa menggerakkan lagi badannya. Dan ada banyak sekali orang-orang yang seperti itu. Kentaro Yoshifuji membuat satu robot avatar untuk menggantikan orang-orang itu. Dan robot ini bisa dioperasikan dengan mata orang-orang itu. Jadi mereka nggak usah berada di dekat robot itu. Mereka bisa mengoperasikan robot ini dengan matanya seperti ini. Kita lihat dulu, mungkin ada filmnya seperti ini. Ini adalah pemandangan yang dilihat oleh robot itu. Seperti ini. Jadi ini dioperasikan orang yang berada di ratusan kilo dari robot ini. Dan Kentaro Yoshifuji ingin menggunakan hal ini untuk kegiatan ekonomi. Jadi robot-robot ini digunakan sebagai pelayan restoran. Tapi yang mengoperasikan adalah orang-orang penderita ALS yang berada ratusan kilo dari Tokyo. Ada semacam pilot project di Tokyo untuk restoran-restoran semacam ini. Jadi dengan begitu mereka digaji sehingga mereka bisa berkontribusi pada ekonomi, mereka membayar pajak, mereka bisa berkontribusi pada negaranya. Ini adalah salah satu tujuan dari Society 5.0. Tidak ada orang yang tertinggal. Dan Kentaro Yoshifuji ini luar biasa sekali. Dia mempunyai sekretaris. Sekretarisnya juga penderita ALS yang tinggal 800 kilo dari dia. Tidak ada masalah dengan otak sekretarisnya ini, cuma badannya nggak bisa bergerak. Kentaro Yoshifuji mengajari sekretarisnya ini untuk bisa memprogram dengan matanya. Dan dia juga membuat satu robot kecil sebagai avatar dari sekretarisnya itu. Robot itu bisa ditaruh di bahunya. Dan dia mengajak sekretarisnya ini, avatar sekretaris robot ini untuk berkeliling dunia. Sehingga sekretarisnya itu bisa melihat dunia. Dia ke Mesir dan sebagainya. Dan karena ada avatar, sekretarisnya ini bisa berinteraksi dengan orang-orang di negara itu. Ini adalah contoh dari Society 5.0. Untuk merealisasikan Industri 4.0 dan Society 5.0 ini ada beberapa teknologi kunci. Salah satunya adalah cloud computing, lalu Internet of Things, lalu big data, artificial intelligence, dan robotics. Ini adalah kunci dari terrealisasinya Industri 4.0 dan Society 5.0 ini. Kebetulan dua ini adalah bidang penelitian saya. Saya akan sedikit menerangkan tentang ini hari ini. Kita mulai dengan sejarah dari artificial intelligence. Ada yang tahu kapan pertama kali kata artificial intelligence ini diucapkan? Dan oleh siapa? Nggak ada yang tahu? Kata artificial intelligence pertama kali dicanangkan dalam satu workshop yang bernama Dartmouth Workshop pada tahun 1956. Workshop ini diprakarsai oleh pada waktu itu seorang dosen muda, John McCarthy, di universitas itu. Pada masa itu di Amerika, kenapa mati? Oh, ada lag, sebentar. Sebentar, ada masalah.
pada waktu itu di Amerika banyak sekali penelitian-penelitian tentang thinking machine, mesin yang bisa berpikir. Dan banyak sekali nama untuk thinking machine ini, cybernetics dan segala macam. Dan tidak ada definisi yang baku untuk ini. Karena itu John McCarthy memprakarsai untuk mengumpulkan raksasa-raksasa bidang itu pada saat itu seperti Marvin Minsky, Claude Shannon, Solomonov dan sebagainya. Tanpa mereka dunia sekarang ini nggak ada, dunia informasi sekarang ini nggak ada. Dan workshop ini berlangsung sangat panjang, 6 minggu, 6 sampai 8 minggu. Mereka mengumpulkan orang-orang ini di universitas kecil dan mereka saling menuangkan pikirannya. Dan mereka juga diberi waktu untuk bekerja sendiri, berpikir sendiri selama berminggu-minggu. Dan pada saat itu untuk merangkum ide-ide ini John McCarthy mengatakan bahwa apa yang ingin kita buat adalah artificial intelligence, kecerdasan buatan. Ini pertama kali kata AI diucapkan. Tujuannya mereka mengatakan bahwa mereka ingin memekanisasi proses berpikir manusia. Memekanisasi proses berpikir manusia. Dan mereka sangat optimis pada saat itu. Mereka mengatakan bahwa mesin yang secerdas manusia akan timbul dalam satu generasi. Satu generasi itu artinya mungkin pada waktu itu 10 sampai 20 tahun. Karena itu pada saat itu terjadi booming artificial intelligence. Pendanaan sangat banyak sekali dan banyak sekali peneliti-peneliti yang masuk ke dalam bidang ini. Artificial intelligence pada saat itu berbeda jauh dengan artificial intelligence yang kita kenal sekarang. Artificial intelligence saat itu sekarang dinamakan symbolic AI. Jadi AI dengan memakai simbol. Bentuknya seperti ini. Mungkin yang pernah belajar logika di universitas akan tahu bahwa ini adalah proses inferensi. Tujuan mereka adalah mengimplementasi proses inferensi yang dilakukan oleh manusia ke dalam komputer. Pada saat itu cukup banyak yang bisa dilakukan, misalnya menyelesaikan persamaan aljabar dan geometri. Dan ada juga semacam ChatGPT yang bernama Elisa. Tapi ini sangat jauh dengan ChatGPT sekarang. Elisa ini tidak mempunyai kecerdasan apa-apa. Tapi dia bisa sedikit melihat pola bicara manusia dan sedikit menyesuaikan pola bicaranya dengan manusia sehingga manusia tidak bosan berinteraksi dengan dia. Jadi ini simbolik AI yang jauh sekali berbeda dengan artificial intelligence sekarang. Tapi sayang sekali booming ini habis. Karena janji untuk memekanisasi proses berpikir dalam satu generasi itu tidak tercapai. Sehingga pendanaan langsung habis pada saat itu dan tidak ada lagi orang yang mau berkecimpung dalam bidang AI. Dokter-dokter baru, calon-calon dokter baru sangat takut untuk melakukan penelitian AI ini. Ini adalah kuburan bagi peneliti pada saat itu. Jadi terjadi booming pertama sampai sekitar tahun 74. Pada tahun 1980-an terjadi booming kedua dengan ditemukannya neural network. Ini adalah cikal bakal dari AI sekarang. Ya, jadi bentuknya bukan lagi simbolik AI. Neural network adalah jaringan otak buatan. Jadi model matematis dari jaringan otak. Bentuknya sangat jauh dari simbolik AI. Dan terjadi booming lagi sekitar 7-8 tahun. Di banyak dunia, di banyak belahan dunia, banyak sistem yang misalnya dinamakan expert system. Jadi ini sebetulnya bentuknya nggak jauh dari simbolik AI. Jadi satu sistem yang bisa mengganti expertise manusia. Misalnya expert system dalam bidang kedokteran, dia bisa mendiagnosa dan sebagainya dan sebagainya. Dan tentu saja neural network, penelitian neural network. Tapi ada suatu semacam hambatan matematis yang tidak memungkinkan neural network ini berkembang. Jadi booming ini juga habis
sekitar 7-8 tahun. Dan baru ada breakthrough lagi pada sekitar tahun 2012 sampai sekarang dengan ditemukannya sesuatu yang bernama deep learning. Ini adalah model neural network untuk memperbaiki neural network yang ada pada second boom ini. Deep learning, dan dipakai sampai sekarang. Hampir tidak ada industri yang tidak memakai neural network sekarang. Ada beberapa pionir dari terjadinya booming ketiga, terjadinya neural network sekarang ini. Satu adalah Geoffrey Hinton dari University of Toronto. Dan kedua adalah Yann LeCun, dia adalah bekas murid dari Geoffrey Hinton. Dia menjadi profesor di New York University, lalu dia menjadi peneliti di Facebook. Dan satu lagi Yoshua Bengio, di University of Montreal, yang juga adalah bekas murid dari Hinton. Jadi booming dari neural network ketiga ini tidak muncul di Amerika, tapi muncul dari Kanada. Orang banyak yang nggak tahu, gitu ya. Muncul dari Kanada. Dan ada satu lagi yang dilupakan, Kunihiko Fukushima, dia sudah mencanangkan sesuatu yang sangat mirip dengan deep learning sekitar 10 tahun sebelum deep learning. Tapi pada saat itu komputer belum secepat sekarang, sehingga dia sedikit terlalu cepat dari zamannya. Dan menariknya, dalam 3-4 bulan ini, peneliti-peneliti ini mulai berseteru dengan munculnya ChatGPT. Geoffrey Hinton dan Yoshua Bengio mengatakan bahwa AI sekarang ini, ada ancaman dari AI sekarang ini. AI sekarang ini berbahaya. Akan terjadi semacam superhuman, AI yang jauh melebihi kecerdasan manusia yang tidak bisa kita kontrol. Sedangkan Yann LeCun mengatakan bahwa orang-orang ini terlalu penakut. Tidak ada ancaman dari AI, gitu ya. Jadi mereka yang sebelumnya bekerja sama secara erat sekarang agak terpisah. Ya, ada dua kubu sekarang dalam AI. Ini nanti akan sedikit saya ceritakan. Dan seperti biasa, Jepang adalah selalu berdiri di posisi yang netral. Fukushima Sensei tidak mengatakan apa-apa. Okay. Ada beberapa milestone dalam booming AI ini. Milestone yang sangat fenomenal terjadi pada tahun 2016. Pada saat itu Google mengeluarkan satu algoritma bernama AlphaGo. Algoritma ini adalah AI untuk bermain ego. Jadi ini seperti permainan board game yang sudah ada ribuan tahun. Dan ini jauh lebih sukar dari catur. Dan dia menantang juara dunia pada saat itu dari Korea, Lee Sedol. Pada saat itu banyak sekali orang yang apatis, nggak mungkin AlphaGo akan menang melawan Lee Sedol. Tapi dalam kenyataannya setelah melakukan 5 game, AlphaGo ini menang 4 kali. Dan Lee Sedol menang 1 kali. Sesuatu yang fenomenal adalah bahwa Lee Sedol ini sangat expert dalam bermain AlphaGo. Dia mempelajari permainan ini selama dokumen permainan ini selama ribuan tahun. Tapi dia mengatakan apa yang dikeluarkan oleh AlphaGo itu sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Dia tidak pernah melihat langkah seperti itu. Jadi ini seperti langkah dari planet begitu ya. Dia sangat kaget sekali bahwa AlphaGo ini bisa mengeluarkan langkah-langkah seperti ini. Ada masalah di sini. Sehingga Lee Sedol ini pertama kalinya kalah 3 kali. Tapi ada satu yang menarik di sini. Dia mempelajari langkah-langkah planet AlphaGo ini dan mengimplementasikannya pada game keempat. Dan ternyata dia menang. Ini
menyimpulkan sesuatu yang luar biasa sekali, bahwa kita bisa belajar dari AI. Kita bisa belajar sesuatu yang baru dari AI. Dan ini sesuatu yang fenomenal. Tapi intinya, ini baru pertama kali dalam sejarah manusia bahwa manusia kalah dalam bermain Go oleh mesin, begitu ya. Dan saya tidak tahu cara bermain Go, saya tidak pernah belajar bermain Go, tapi langkah fenomenal itu terjadi pada game kedua, langkah ke-37 dari AlphaGo. Gitu. Dan langkah balasan dari Lacewell ada di game keempat, langkah ke-78. Ini juga langkah yang tidak pernah terlihat dalam ribuan tahun ini. Ini kira-kira sejarah singkat dari artificial intelligence. Sekarang saya ingin sedikit menerangkan tentang sejarah robotics yang sangat berkaitan dengan artificial intelligence ini. Ada yang pernah tahu kapan kata robot pertama kali diucapkan? Kata robot pertama kali diucapkan oleh seorang bernama Karel Čapek dari Cekoslowakia. Ini Karel Čapek. Dia adalah seorang pengarang. Dia bukan seorang peneliti atau saintis. Dia seorang pengarang drama. Dan dia mengarang drama yang bernama Rossum Universal Robot. Dalam drama itu ada entitas yang dinamakan robota. Robota artinya dia mengartikan robota sebagai buruh pengganti manusia. Jadi fungsi robota ini adalah menggantikan fungsi manusia pada pabrik. Gitu ya. Mereka bekerja di pabrik. Saya nggak tahu kenapa ini nggak muncul. Tapi dalam perkembangannya timbul semacam kecerdasan pada robota-robota ini. Dan mereka merasa bahwa mereka diperbudak. Karena itu mereka berontak. Mereka berontak dan membunuh manusia di sekelilingnya. Jadi ini ceritanya semacam Terminator, tapi 100 tahun lebih dulu dari Terminator. Ya, cerita ini tidak berlangsung tidak berakhir dengan baik, gitu ya. Jadi robot-robot ini membunuh manusia, gitu. Ada semacam perbedaan filosofi antara konsep robot di Jepang dan konsep robot di Barat. Konsep robot di Jepang itu seperti Doraemon, kita tahu, robot yang sangat bersahabat pada manusia, membantu manusia berteman dan sebagainya. Sedangkan di Barat, sampai sekitar tahun 90-an, konsep robot itu seperti Terminator, gitu, sesuatu yang mengerikan, yang mungkin menjadi musuh bagi kita. Gitu. Jadi ada semacam perbedaan filosofi antara Jepang dengan Barat. Nah, jadi seperti ini, robota itu bentuknya seperti ini. Kata robot pertama kali diucapkan pada permulaan abad 20, tapi konsep robot sendiri sudah lama sekali ada. Dalam mitologi-mitologi Yunani ada entitas-entitas yang sangat mirip dengan robot seperti ini. Dan pada tahun 200 Masehi di Cina ada suatu bentuknya seperti becak yang dinamakan South Pointing Chariot. Jadi kereta yang selalu mengarah ke selatan. Pada saat sekarang juga begitu, selatan di Cina dianggap sebagai arah yang baik. Jadi orang penting duduk di kursinya ini dan becak ini ditarik oleh orang atau hewan. Tapi kemanapun arah menarik hewan atau manusia ini, kursi ini selalu mengarah ke selatan. Jadi orang yang nggak mengerti tentu saja ini terjadi karena kontrapsi mekanika, karena trik mekanika.
Tapi orang yang nggak mengerti mekanika, mereka mengira bahwa robot ini punya semacam, kursi ini punya semacam kesadaran untuk selalu mengarah ke selatan. Jadi ini dianggap salah satu robot pertama di dunia. Dan pada abad 18, terutama di Swiss, banyak sekali mainan-mainan boneka seperti ini yang bisa bergerak. Ini dinamakan otomaton. Jadi boneka otomatis yang dipakai sebagai mainan oleh para bangsawan. Kita tahu bahwa Swiss sangat terkenal dengan teknologi membuat arloji, dan ini salah satu aplikasi dari teknologi arloji itu. Di Jepang pada masa yang sama ada robot-robot seperti ini. Ini juga dipakai untuk sebagai mainan oleh pembesar-pembesar waktu itu. Robot ini disebut Chahako Biningyo, yang artinya boneka yang untuk mengangkat teh, untuk menyajikan teh seperti itu. Kita sedikit terbang pada tahun 70-an di Waseda, yang kebetulan alma mater saya, dibuat robot berbentuk manusia pertama kali di dunia, humanoid robot pertama kali di dunia, yang dinamakan Wabot pertama, Wabot 1. Tingginya sekitar 180, beratnya sekitar mungkin 150 kilo. Tentu saja bentuknya masih sangat kasar. Untuk satu kali melangkah dibutuhkan waktu sekitar 40 detik. Jadi melangkah, kita bisa melangkah dengan gampang, tapi sebetulnya kita tidak tahu cara prosedur melangkah itu seperti apa. Melangkah bukan hal yang gampang. Dan Waseda membuat robot ini bukan untuk asal membuat robot, tapi tujuannya untuk mengerti tentang manusia. Jadi mereka punya filosofi bahwa kalau ada satu fenomena dan kita ingin mengerti fenomena itu, ada dua cara untuk mengerti. Satunya adalah metode sains. Metode sains itu tujuannya adalah mencari hukum yang mutlak, seperti hukum Newton atau hukum Maxwell. Tapi mencari hukum mutlak ini nggak selalu gampang, ya. Biasanya nggak bisa. Dan sehingga perlu adanya metode kedua. Metode kedua ini adalah metode secara engineer. Jadi dengan membangun, dengan merekonstruksi, kita berusaha untuk mengerti. Jadi tujuan robot ini adalah untuk mengerti tentang manusia. Dan ini masih menjadi filosofi dari penelitian di Waseda sekarang. Setiap sekitar 10 tahun ada breakthrough. Ini adalah Wabot kedua. Dia bisa bermain organ. Jadi kalau kita menaruh not balok di depan matanya, dia akan membaca not balok itu dan memainkan organ seperti ini. Ini robot yang di bawah ini dibuat di MIT di Amerika. Di MIT ada satu lab yang sangat terkenal bernama Lake Laboratory. Jadi laboratorium itu meneliti segala hal yang berkaitan dengan melangkah. Ini terjadi setelah Perang Vietnam, karena banyak veteran Amerika kembali ke Amerika tanpa membawa kakinya. Jadi pertama kali tujuan laboratorium ini adalah membuat kaki palsu yang bagus, yang baik. Dan dalam perkembangannya, dia berkembang menjadi laboratorium robotics yang sangat-sangat terkenal. Ini juga robot yang dibuat di Waseda pada tahun 2006. Kita lihat dia sudah bisa melangkah dengan kecepatan normal. Jadi kita lihat untuk bisa melangkah, membuat robot yang bisa melangkah dengan kecepatan normal, kita butuh waktu 30 tahun. Ini juga satu robot di Waseda yang dibuat oleh teman baik saya, teman sebangku saya di lab. Sekarang dia menjadi profesor di Tsukuba University, Profesor Suzuki. Kita sangat terobsesi pada Doraemon. Bermalam-malam kita nginep di lab untuk mendiskusikan bagaimana cara membuat Doraemon. Dia mengatakan bahwa kalau robot, kita ingin membuat robot yang bisa masuk ke dalam rumah seperti Doraemon. Oh, menariknya Doraemon ini adalah dia datang dari masa depan, dan Nobita, ada yang tahu Nobita? Tidak pernah melihat manual dari Doraemon, tapi dia bisa berinteraksi dengan sangat-sangat luasnya.
Karena Profesor Suzuki mengatakan kita perlu membuat robot yang luas, bukan robot yang menakutkan untuk kita masukkan ke dalam rumah. Jadi dia membuat robot ini dinamakan Aisyah. Robot ini sangat luas, gerakannya sangat luas dan tidak menakutkan. Ini juga robot yang dibuat di Waseda. Dia mempunyai emosi artifisial. Kita mempunyai model matematis untuk membuat emosinya. Dan dia mempunyai raut wajah. Jadi kalau dia dipukul, dia menunjukkan raut wajah yang nggak senang. Ini sangat penting untuk berinteraksi. Ingat Doraemon juga merubah raut wajahnya dengan berbagai macam ekspresi. Ini penting sekali untuk interface bagi manusia, gitu ya. Seperti ini. Ini adalah robot yang dibuat di MIT bernama Kismet. Dia nggak mempunyai intelligence apa-apa, zero intelligence. Tapi raut wajahnya sangat ekspresif, sehingga dia bisa menipu orang seolah-olah dia mempunyai kecerdasan. Orang tidak bosan berinteraksi dengan dia. Jadi ini adalah penelitian yang berhubungan dengan psikologi. Penelitian robot sangat-sangat berhubungan dengan psikologi. Bagaimana kita bisa berinteraksi dengan manusia, membuat manusia tidak bosan, dan sebagainya. Ini adalah robot yang juga dibuat di Waseda. Ini adalah generasi berikut untuk kursi roda. Robot yang bisa dinaiki oleh manusia seperti ini. Ini adalah robot yang dibuat oleh Honda, Asimo, yang dipamerkan di satu museum di Tokyo. Dia tidak hanya bisa berjalan, tapi dia bisa berlari. Berlari sesuatu yang nggak gampang, terutama berhenti berlari. Ini sesuatu yang sangat-sangat sulit. Dan ini adalah Android yang dibuat di Osaka University oleh Profesor Ishiguro seperti ini. Dan sudah dibuat aplikasinya seperti ini. Robot ini disebut Aya dan dia menjadi resepsionis, sudah dikerjakan sebagai resepsionis di beberapa hotel di Tokyo, terutama pada masa corona. Orang takut berinteraksi dengan orang lain, tapi mereka nggak takut berinteraksi dengan robot yang tidak mungkin tertular corona. Membuat robot adalah proses yang sangat sulit, nggak pernah gampang untuk membuat robot itu. Untuk membuat robot kita perlu banyak pengetahuan tentang actuators, kita perlu banyak pengetahuan tentang mechanical komponen-komponen mekanika, kita perlu banyak tahu tentang sensor, kita perlu banyak tahu tentang power, kita perlu banyak tahu tentang controller, dan kita harus bisa memprogram dan menghubungkan semua itu. Ini robot yang dibuat oleh mahasiswa-mahasiswa pemula di lab saya seperti ini. Biasanya mereka memerlukan waktu sekitar 1-2 minggu untuk membuat ini. Aisyah dibuat dengan waktu 2 tahun. Dan satu lagi robot ini adalah robot untuk memanen buah. Ini juga perlu waktu 2 tahun untuk membuatnya. Jadi seperti saya katakan tadi, Jepang sekarang membutuhkan banyak sekali robot. Tapi kalau proses membuat robot ini konvensional seperti ini, mereka nggak akan bisa cepat membuat robot. Mereka akan tersendat-sendat. Sehingga harus ada proses baru untuk membuat robot. Dan itu berhubungan dengan penelitian saya. Penelitian saya adalah bagaimana kita bisa mencari tuntunan dari alam untuk membuat sesuatu yang kompleks. Dan alam memberikan banyak sekali petunjuk. Misalnya ini adalah sarang semut di Florida State University. Semut satu-satu adalah binatang yang tidak cerdas. Matanya pun nggak kelihatan. Tapi kalau mereka berkumpul sebagai satu koloni, mereka tiba-tiba menunjukkan satu kecerdasan yang luar biasa. Seperti misalnya mereka bisa membuat sarang yang sangat kompleks seperti ini. Jadi sarang semut itu dibagi menjadi ruangan-ruangan, ada ruangan untuk ratunya, ada ruangan untuk menyimpan telur, ada ruangan untuk menyimpan mayat, dan sebagainya. Dan semut juga menunjukkan behavior yang sangat cerdas. Misalnya kalau mereka berjalan dari sarangnya ke tempat makanannya, mereka bisa memilih rute yang terpendek. Ini bukan sesuatu yang gampang untuk semut yang nggak cerdas, kecil, dan matanya nggak kelihatan. Seperti misalnya saya memilih salah satu peserta di sini, saya tutup matanya dan saya minta dia untuk ke Blok M dengan rute yang terpendek.
berjalan dengan rute yang terpendek. Ini sangat susah dilakukan oleh manusia, tapi bisa dilakukan oleh koloni semut. Saya ingin menceritakan kenapa semut bisa melakukan hal ini. Semut waktu berjalan, dia menjatuhkan zat yang bernama feromon. Dan semut lain lebih memilih jalan yang ada feromonnya daripada jalan yang sedikit feromonnya. Dan ini sangat logis. Jalan yang banyak feromonnya artinya sudah dilewati oleh semut-semut sebelumnya, sehingga kemungkinan besar jalan itu aman. Dan dengan behavior yang sangat sederhana ini, mereka bisa melakukan bermacam-macam hal. Misalnya, anggap saja kecepatan berjalan semut rata-rata sama. Dan ada rombongan semut jalan dari kiri ke kanan dan dari kanan ke kiri. Dan mereka tiba pada persimpangan, satu persimpangan panjang, satu persimpangan pendek. Pada mulanya tentu saja tidak ada feromon di mana-mana gitu ya di dalam persimpangan ini. Tapi karena kecepatan berjalannya, rata-rata kecepatan berjalannya kira-kira sama, semut yang kebetulan memilih jalan yang pendek, waktu dia sudah sampai di sini, semut yang memilih jalan yang panjang belum sampai di sini. Artinya sudah ada sedikit feromon di sini, sebelum di sini ada feromon. Di persimpangan ini pun begitu. Sehingga semut berikut akan dengan sedikit probabilitas lebih besar memilih jalan yang pendek ini. Dan kalau ini dilakukan berulang-ulang terjadi semacam positive feedback sehingga terjadi semacam tol feromon di sini. Feromon di sini makin lama makin besar sehingga makin banyak lagi semut yang memilih jalan itu dan makin banyak lagi semut yang memilih jalan yang pendek itu. Jadi dengan prosedur yang sangat sederhana ini semut bisa menunjukkan kecerdasan yang kompleks. Ini memberi petunjuk bagi saya bahwa untuk menciptakan fenomena yang kompleks, mungkin kita nggak perlu prosedur yang kompleks. Kita cuma perlu prosedur yang sederhana yang dilakukan secara interaktif oleh agen-agen yang ada seperti itu. Begitu pula dengan kunang-kunang. Kunang-kunang bersinar untuk menarik lawan jenisnya. Tapi sinar mereka itu sangat lemah. Sehingga kalau mereka bersinar sendiri-sendiri, kunang-kunang yang ada di tempat yang jauh nggak akan melihat sinar itu. Mereka harus melakukan semacam strategi untuk bersinar bersama sehingga kunang-kunang yang ada di tempat jauh itu datang. Artinya mereka harus melakukan semacam resonansi, menimbulkan semacam resonansi untuk memanggil kunang-kunang lain. Sayangnya di dalam kunang-kunang tidak ada leadernya, ayo kita mulai bersinar bersama, itu nggak ada. Strategi mereka seperti ini, mereka kelihatan kunang-kunang di sebelahnya. Kalau kunang-kunang di sebelahnya ini bersinar dengan kecepatan yang lebih cepat dari dia akan sedikit mempercepat. Dan begitu pula sebelahnya, dia melihat sebelah saya sedikit lebih lambat dari saya, maka saya akan memperlambat. Dan kalau itu dilakukan berulang-ulang, akan terjadi semacam resonansi. Beberapa tahun yang lalu saya membuat model matematika untuk itu dan membuat simulasi. Merah artinya bersinar, putih artinya enggak bersinar. Tadinya sembarangan, gitu. Enggak ada pola. Tapi dalam beberapa detik terjadi resonansi secara natural. Mereka bersinar bersama dan hilang sinar bersama, gitu. Dan dengan trik matematika saya bisa membuat berbagai macam pola, gitu. Jadi ini adalah idenya adalah untuk, saya ulangi lagi, untuk membuat sesuatu yang kompleks kita nggak perlu prosedur yang kompleks. Dan ini terjadi dalam masyarakat. Seperti macet itu seperti ini gitu. Jadi behavior yang satu persatu orang akan menyebabkan kemacetan yang luar biasa. Ini cara-cara seperti ini dipakai dalam social science gitu. Model matematika dari social science. Dari situ, dari kunang-kunang, saya mendapat ide untuk membuat sesuatu yang bernama modular robots. Gitu. Jadi robot ini terdiri dari komponen-komponen yang sederhana. Anggap saja satu komponen itu satu kunang-kunang. Tapi kalau dia dihubung-hubungkan, komponen ini akan saling berinteraksi, belajar untuk menyelaraskan mereka, gerakan mereka menjadi suatu robot. Sehingga saya bisa membuat robot dengan mahasiswa saya bisa membuat robot dengan bentuk yang aneh-aneh seperti ini. Kita skip saja matematikanya, saya rasa masih terlalu pagi untuk berbicara tentang matematika di sini.
Tapi saya ingin meyakinkan bahwa ini dibuat berdasarkan teori matematika yang solid. Di dalam penelitian-penelitian seperti ini, matematika adalah bahasa. Kita nggak bisa melakukan ini tanpa matematika. Ini robot ini bentuknya sangat aneh. Saya dan mahasiswa saya nggak tahu bagaimana cara menggerakkan robot dengan tubuh seaneh ini. Tapi mereka berinteraksi satu dengan yang lain, melakukan apa yang dinamakan self-organization, jadi organisasi yang terjadi dengan sendirinya untuk mencari gerakan yang optimal untuk badan ini. Jadi mereka belajar sendiri. Dan dalam beberapa menit, sudah jam segini. Dalam beberapa menit, mereka menemukan gerakan semacam ini. Ini teroptimal untuk tubuh mereka. Gitu. Bukan saya yang memprogram, bukan mahasiswa saya yang memprogram. Dia menemukan sendiri. Jadi ini salah satu bentuk dari thinking machine yang dicanangkan oleh McCarthy yang lalu. Gitu. Mesin yang bisa berpikir sendiri, menemukan organisasi sendiri dan sebagainya. Ini juga begitu. Karena keterbatasan waktu saya lewati. Dan ini juga begitu. Ini adalah mahasiswi saya membuat neural network yang kecil yang bisa diimplementasikan pada robot yang memungkinkan robot itu untuk belajar. Matematikanya kita skip juga. Jadi robot ini belajar untuk tidak menabrak dinding seperti ini. Sangat gampang tasnya. Tapi pada saat dia baru lahir, dia masih sangat bodoh gitu. Jadi dia menabrak-nabrak, tapi dia bisa belajar. Dia punya semacam otak kecil buatan gitu ya. 10 menit kemudian dia mulai belajar untuk menghindari dinding seperti ini. Dan satu cara seperti ini, kelebihan dari cara seperti ini adalah sekarang kalau kita punya robot dan kita ingin mengubah bentuk badannya, kita harus memprogramnya ulang. Dan ini bukan sesuatu yang gampang. Tapi kalau mereka mempunyai kemampuan untuk belajar, kita tidak usah memprogram ulang. Kita hanya tinggal menyuruh dia untuk belajar ulang dengan algoritma yang sama. Dan ini dibuktikan oleh mahasiswi saya dengan mengimplementasikan cara belajar ini pada tubuh yang sama sekali berbeda. Seperti ini. Dan dia tetap belajar. Jadi kita tidak usah memprogram ulang lagi. Dan ini sangat mempersingkat proses untuk membuat robot. Ini juga mereka belajar untuk tidak saling menabrak seperti ini. Dan mahasiswa saya menaruh marmutnya di sini gitu. Dia harus memelihara makhluk marmut ini di lab karena dia nggak pernah pulang dari lab. Jadi harus ada yang memberi makan marmut ini. Di Jepang lab buka 24 jam. Karena itu dia memelihara marmut ini di lab ini dan menaruh di arena eksperimen ini. Tadinya saya agak marah, ini apa-apaan. Tapi dia berargumen pada saya, kita ingin membuat Doraemon dan Doraemon hidup di dunia yang ada makhluk hidupnya. Sehingga robot-robot ini harus belajar dalam environment di mana ada makhluk hidupnya gitu. Dan argumen itu benar gitu ya. Tapi di Jepang sekarang bereksperimen dengan mamalia sangat sulit kecuali manusia gitu ya. Lebih gampang bereksperimen dengan manusia daripada dengan makhluk-makhluk hidup seperti ini gitu. Ini adalah penelitian saya waktu saya masih mahasiswa di Waseda. Robot ini kita namakan survivor robot. Dia punya solar panel dan tujuannya adalah hidup selama mungkin, gitu. Hidup selama mungkin dengan belajar strategi untuk tidak kehabisan energi. Kita melepaskan robot-robot ini di halaman Waseda ini selama 2 minggu. Dan melihat apa yang terjadi. Dan mereka belajar tentang strategi yang sangat masuk akal.
Waktu siang banyak matahari, mereka berjemur karena itu strategi yang paling masuk akal. Waktu malam mereka tidur untuk menghemat energinya, dan pada waktu sore atau siang mereka berjalan mencari sinar. Dan ini setelah itu diaplikasikan oleh adik kelas saya untuk membuat robot pemotong rumput di lapangan golf. Jadi mereka menyebar robot ini ke lapangan golf. Kalau dia kebetulan punya energi, dia akan memotong rumput. Kalau enggak, mereka tidur atau mencari energi dan sebagainya, gitu ya. Kita dulu mempunyai visi untuk mengirim robot-robot semacam ini ke planet Mars. Manusia belum pernah ke planet Mars. Kita nggak tahu bagaimana cara menggerakkan robot di planet Mars. Tapi kalau dengan mengirim robot-robot yang bisa belajar ini, mereka akan menyesuaikan diri dengan kondisi di planet Mars, dan suatu waktu pada waktu kita pergi ke planet Mars, kita bisa menangkap satu robot ini, membedah otaknya, dan mungkin itu memberi petunjuk bagi kita untuk bisa survive di planet Mars, begitu. Dan lucunya waktu kita melakukan penelitian ini, kita mendapat beberapa pertanyaan dari kelompok agama. Pertanyaannya, apakah kamu ingin menjadi Tuhan? Yang kita jawab dengan iya, gitu. Ini adalah algoritma untuk mengajari robot berjalan. Seperti saya katakan tadi, dari robot pertama sampai robot yang bisa berjalan kita butuh waktu 30 tahun. Ini terjadi karena robot ini tidak mempunyai kemampuan untuk belajar. Tapi kalau dia mempunyai kemampuan untuk belajar, ini bisa kita persingkat. Jadi kita punya humanoid kecil, dia nggak bisa berjalan. Tapi karena dia bisa belajar dalam waktu sekitar 5 menit, dia bisa mulai membalance dirinya. Mohon maaf, Prof. Dan 10 menit kemudian dia berjalan. Mohon maaf, Prof. Waktunya masih tersisa 3 menit. Tinggal 3 menit. Oh, 3 menit, ya. Oke. Maaf sebelumnya. Tinggal 3 menit. Sebetulnya masih banyak yang ingin saya ceritakan. Saya juga seorang teoris dari neural network. Saya membangun teori baru. Saya juga bekerja sama dengan beberapa universitas di Eropa untuk membuat classifier, algoritma yang bisa mengklasifikasikan kanker. Gitu. Ini adalah penelitian di lab saya tentang brain machine interface. Jadi kita bisa menggerakkan sesuatu hanya dengan berpikir. Gitu. Ini akan membantu orang-orang yang kehilangan fungsi motorik. Ini adalah penelitian yang berhubungan dengan rasa sakit. Kalau kita melihat animasi robot, pilot robot selalu merasa sakit kalau robotnya menabrak sesuatu. Jadi saya ingin merekonstruksi itu, sehingga saya harus membuat cara untuk membuat rasa sakit buatan. Dan ternyata dalam teori psikologi ada yang namanya thermal grill illusion. Jadi ilusi rasa sakit. Tidak ada yang luka di badan kita. Tapi kalau jari saya ini satu titik dipanasi, jari sebelahnya didinginkan, dan titik lain dipanasi, jari yang dingin ini merasa sedikit cekot-cekot, kalau orang Jawa bilang. Dan ini adalah ilusi. Ya, jadi ini adalah ilusi rasa sakit. Saya membuat alat, mahasiswa saya membuat alat yang memungkinkan dia untuk merasakan rasa sakit dari robotnya itu. Kalau robotnya menabrak bagian kanan, tangan kanannya sakit, dan kalau menabrak kirinya 3 menit lagi. Masih. Okay. Masih ada waktu, Prof. Okay. Silakan dilanjut. Oke. Dan dia mengoperasikan robot ini. Robot ini menjadi bagian dari dirinya. Kalau robot ini menabrak, dia sakit. Karena itu dia mengoperasikannya dengan sangat-sangat hati-hati sekali. Kita akan menggunakan alat ini untuk membantu orang-orang yang kehilangan tangannya. Jadi mereka memakai prostetik, tangan buatan. Tangan buatan itu adalah semacam robot yang bukan bagian dari dirinya. Saya ingin bahwa tangan buatan itu cepat menjadi bagian dari dirinya dengan feedback rasa sakit. Jadi kalau tangan itu menabrak sesuatu, kita sakit. Jadi dengan begitu dia akan lebih cepat untuk mengadopsi tangan buatan ini. Gitu. Ini juga ongoing research dari mahasiswa saya. Kita menggerakkan sesuatu hanya dengan melihat. Ini juga untuk membantu orang-orang yang kehilangan fungsi motoriknya. Gitu. Seperti ini. Kalau dia melihat lampu, lampu ini akan menyala dan sebagainya. Seperti ini.
Dan ini adalah penelitian bersama saya dengan Fakultas Teknik Fisika di Waseda. Kita membuat otot buatan, kita membuat ikan buatan seperti ini tanpa motor yang bisa berenang seperti ini. Dan ini adalah penelitian saya dengan satu mahasiswa Indonesia di Universitas Brawijaya. Anak ini luar biasa sekali, motivasinya sangat tinggi, dia tidak mudah menyerah, dan kita membuat sesuatu yang kita namakan serious games. Jadi ini dia membuat game yang selalu bisa menyesuaikan dirinya dengan kemampuan pemainnya. Jadi pemainnya nggak bosen gitu ya. Kalau pemainnya lebih pintar ya dia membuat level yang lebih sukar. Dan kita akan mengimplementasikan ini untuk pendidikan. Kita ingin membuat program pendidikan yang sesuai dengan level pelajar dengan algoritma ini. Dan kita di Malang, saya baru pulang dari Universitas Brawijaya, akan lebih serius untuk melakukan penelitian ini. Ini anak yang sangat luar biasa sekali. Mas Faiz. Sekarang mungkin 5 menit lagi akan saya selesaikan. Ada beberapa masalah dalam dunia AI. Ini adalah Andrew Ng, salah satu pionir AI. Dia mengatakan AI is the new electricity. AI adalah listrik baru. Jadi, tapi dia mengatakan bahwa pada 2017 dia mengatakan bahwa saya tidak melihat bahwa AI ini menjadi entitas yang sadar. Jadi dia tidak merasa terancam oleh AI ini. Sedangkan Yoshua Bengio mengatakan sesuatu yang berbeda. Akan menjadi sesuatu yang katastrofik. Karena kita tidak bisa mengontrol superhuman yang muncul dari AI. Jeffrey Hinton mengatakan bahwa selama puluhan tahun dia tidak melihat bahwa AI ini selevel dengan manusia. Tapi dalam beberapa bulan ini setelah munculnya ChatGPT, kondisinya sangat sekali berbeda. Ini adalah ancaman. Yuval Noah Harari, dia bukan peneliti AI, tapi dia seorang, kita bisa sebut seorang filsuf. Dia mengatakan bahwa AI ini sudah menghack operating system dari peradaban manusia. Dia mengatakan bahwa sudah ada algoritma-algoritma untuk membuat misalnya fake news yang sangat meyakinkan. Ini menghack sistem demokrasi. Dan ada AI yang bisa menjadi teman bagi manusia. Dan mungkin teman itu mempengaruhi manusia itu dalam hal positif dan mungkin dalam hal negatif. Dan ini tidak pernah terjadi dalam peradaban kita. Jadi ada ancaman-ancaman dari AI. Salah satu ancaman dari AI bernama alignment problem. Jadi ini problem ketidaksesuaian harapan kita pada AI dan apa yang dilakukan AI. Dan ini sudah, saya nggak tahu ini secara kebetulan atau enggak, pada tahun 1968 ada film yang bernama 2001 Space Odyssey. Jadi ini cerita tentang eksplorasi luar angkasa yang ditulis oleh Arthur C. Clarke dan disutradarai oleh Stanley Kubrick. Jadi ada eksplorasi ruang angkasa, beberapa astronot, dan komputer yang sangat-sangat cerdas bernama HAL. Misi dari HAL adalah untuk mensukseskan misi itu, misi space exploration itu. Tapi dalam perkembangannya, hal ini melakukan sedikit kesalahan. Dan para astronot itu mengatakan bahwa kesalahan ini nggak bisa dibiarkan. Hal ini harus kita hentikan. Dan HAL mendengar apa yang dikatakan oleh astronot itu. Dalam filmnya bukan mendengar, tapi dia membaca bibir dari astronot-astronot itu. Dan dia merasa dirinya terancam dan tujuannya nggak akan tercapai kalau dia dimatikan. Karena itu dia membunuh astronot-astronot ini. Gitu. Ini alignment problem. Jadi hal ini tidak dibuat untuk membunuh orang, tidak bermaksud jahat. Dia dibuat untuk mensukseskan misi itu, tapi untuk
Misi itu untuk sukses, dia harus hidup terus, dia tidak bisa dimatikan. Karena itu orang yang akan menghalangi dia dianggap sebagai penghalang dan dibunuh begitu. Ini alignment problem. Jadi nggak ada orang yang bermaksud jahat dalam AI, tapi apa yang kita tidak bisa mengontrol lagi apa yang dilakukan oleh AI ini. Ini adalah contoh yang lebih konkret. Timnit Gebru adalah seorang peneliti dari Stanford yang berasal dari Ethiopia. Dia menunjukkan adanya bias-bias dalam AI. Dia kerja di Google dan ini adalah algoritma neural network dari Google untuk mengklasifikasikan gambar. Jadi apa isi gambar itu? Dia mengatakan skyscrapers, gedung tingkat tinggi, pesawat oke, car oke, bikes oke, tapi dia mengatakan orang-orang ini sebagai gorila. Orang-orang yang membuat AI ini sama sekali tidak bermaksud rasis. Tidak ada juga algoritma rasisme di dalam AI ini. Tapi datanya bias. Peneliti AI itu kebanyakan ada di negara barat. Dan contoh-contoh neural network ini belajar dari image yang ada di internet. Kebanyakan contoh manusia itu adalah manusia barat. Sehingga secara otomatis tidak sengaja terjadi semacam bias semacam ini yang sangat rasis. Ini adalah contoh yang gampang dan mungkin nggak penting. Tapi bayangkan kalau AI ini dan pasti akan digunakan sebagai pembantu untuk kebijaksanaan publik. Misalnya memberi siapa orang yang paling pantas diberi bantuan sosial. Dan kalau ada bias di dalam AI ini akan terjadi masalah besar. Dan ini sesuatu yang belum bisa kita kontrol. Sehingga ini adalah ancaman. Ada juga masalah etik, moral. Ada yang pernah dengar trolley problem? Ini adalah hypothetical problem untuk dipikirkan yang dicanangkan pada tahun 1967. Ceritanya begini, ada troli di sini dan ada orang yang bisa merubah jalur dari troli ini. Troli ini kalau dibiarkan dia akan menabrak 5 orang. 5 orang ini akan mati, meninggal. Tapi kalau orang ini mengubah jalurnya, dia akan membunuh 1 orang. Dan dia dihadapkan pada 2 pilihan ini. Pilihan mana yang harus diambil? Apakah boleh kita mengorbankan 1 orang untuk menyelamatkan 5 orang? Apakah itu sesuatu yang etikal, yang etis? Apakah moral kita membolehkan kita melakukan itu? Pada tahun 67, ini adalah hypothetical question. Mungkin nggak akan terjadi. Tetapi sekarang ada self-driving car. Mobil yang berjalan sendiri. Dan pada satu saat mungkin saja akan terjadi suatu situasi seperti ini. Dia harus memilih korban. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ini juga problem yang belum terpecahkan. Kita mempunyai problem moral di sini. Mungkin ini saya lewati. Jadi ada kesempatan di AI, banyak sekali kesempatan di AI yang akan terjadi. Teknologi baru yang bisa membantu orang. Tapi akan juga muncul orang-orang yang tersingkirkan. Kebetulan saya adalah semacam kaprodi di Jepang yang membawai satu program S2 di sana. Dan ini satu hal yang saya sangat nggak senang itu pidato. Tapi setiap tahun untuk menyambut mahasiswa baru saya harus pidato. Tahun ini saya meminta ChatGPT untuk menulis pidato saya. Saya menginput ChatGPT, saya harus berpidato pada S2, kira-kira tingkat pendidikannya seperti ini, temanya seperti ini. Dan ChatGPT mengeluarkan teks pidato selama 3 menit dan itu saya bacakan. Lalu saya katakan pada mahasiswa saya, ini dikeluarkan oleh ChatGPT. Bisakah kamu menyusun teks dalam bahasa Jepang, dalam bahasamu sendiri, serunut ini, dengan struktur yang baik, struktur bahasa yang baik seperti ini? Banyak yang mengatakan saya nggak bisa. Lalu saya meminta ChatGPT, ini adalah bidang mereka, untuk mendefinisikan apa itu differentiable, apa itu fungsi seperti apa yang bisa diturunkan.
Dan dia membuat definisi yang baik. Saya katakan pada mahasiswa saya, bisakah kamu menerangkan ini pada saya? Ada yang bilang nggak bisa. Satu lagi, ini adalah coding untuk algoritma yang bernama quicksort, yang ini sudah diajarkan mestinya pada semester nggak tahu kedua atau ketiga. Saya katakan ini dikeluarkan oleh ChatGPT. Bisakah kamu menulis program ini dalam 30 menit? Banyak yang mengatakan nggak bisa. Satu lagi, saya minta pada ChatGPT untuk menerangkan pada saya kenapa Perang Dunia Pertama terjadi. Dan ini hasilnya, saya tunjukkan pada mahasiswa saya katakan, bisakah kamu menerangkan pada saya kenapa Perang Dunia Pertama terjadi? Banyak yang bilang nggak bisa. Saya bilang kalau kamu menjawab nggak bisa semua, lalu value, nilai eksistensi kamu sebagai orang terdidik itu apa? Kamu akan tergantikan oleh artificial intelligence. Jadi akan banyak tantangan-tantangan yang akan dihadapi oleh generasi berikut. Pada generasi-generasi yang lalu, kita mungkin cuma bersaing dengan orang-orang di sekeliling kita, di satu negara. Dengan era globalisasi, kita bersaing dengan orang Malaysia, orang Taiwan, Thailand, dan sebagainya. Sebentar lagi, saingan kita bertambah, artificial intelligence. Kalau kita nggak menyiapkan diri kita akan menjadi orang yang kalah. Ada pepatah yang mengatakan, change favors the prepared mind. Jadi kesempatan datang pada orang yang mempersiapkan dirinya. Kalau kita nggak mempersiapkan diri kita sebagai bangsa, kita akan menjadi seperti tadi Mbak Puni mengatakan, mungkin cuma pengguna. Dan mungkin juga kita nggak menjadi apa-apa. Bonus demografi kita akan menjadi bencana demografi. Banyak, tapi nggak berguna. Tapi banyak juga kesempatan. Mbak Puni adalah pionir yang sangat luar biasa sekali dengan energi terbarukan. Banyak juga orang-orang muda, salah satu contohnya adalah ini adalah teman baik saya, Jaya Wahono, yang sangat pintar sekali. Dia teman saya dari SMP, dia mendirikan satu perusahaan bernama Clean Power Indonesia, yang tujuannya adalah melistriki daerah-daerah tertinggal. Dan modelnya dia sangat luar biasa. Di Indonesia di mana-mana ada bambu. Bambu muncul di mana-mana. Jaya mempunyai ide untuk menggunakan bambu ini sebagai bahan bakar dari pembangkit listrik. Dan bambu ini harus diproduksi oleh orang-orang yang akan menikmati listrik itu. Jadi mereka memproduksi bambu, mereka menjual bambu ini pada pembangkit listrik ini dan menikmati listriknya. Dan kalau lebih, ini bisa dijual ke PLN dan sebagainya. Ini suatu ide yang luar biasa sekali. Kelihatannya ini nggak ada hubungannya dengan AI, tapi dari semua proses ini mungkin ada celah untuk AI untuk masuk. Misalnya dalam bidang regulasi pun begitu. Regulasi apa yang tepat untuk ini? Harga apa yang fair untuk ini? AI mungkin bisa membantu. Kalibrasi semacam apa yang bisa dilakukan AI untuk membantu ini? Dan sebagainya, dan sebagainya. Dan Jaya, dan tentu saja Mbak Puni, tidak hanya berbicara, mereka sudah melakukan ini. Dan ini sangat luar biasa sekali. Saya yakin, seperti tadi Mbak Puni katakan, bahwa listrik sangat-sangat vital untuk Indonesia. Banyak daerah yang belum terlistriki. Tadi Andrew Ng mengatakan bahwa AI is the new electricity. Sedangkan ini seperti ejekan bagi kita. The old electricity aja kita nggak punya. Ya. Jadi inisiatif seperti ini, seperti yang dilakukan oleh Jaya ini, mungkin terbantu dengan AI. Mungkin kapan-kapan kita bisa berkolaborasi. Gitu ya. Terima kasih. Ini adalah daftar dari mahasiswa-mahasiswa saya yang melakukan penelitian bersama saya dan juga co-researcher saya. Kalau ada yang bisa diapresiasi, ini adalah hasil karya mereka. Kalau ada kekurangan,
ini adalah tanggung jawab saya. Gitu. Terima kasih.